Oke, kali ini kita mau melanjutkan video yang kemarin tentang dasar-dasar Python. Di sesi kali ini akan ada pembahasan tentang conditional, looping, dan juga function. Nah, kita langsung masuk ke yang pertama, conditional. Jadi untuk conditional itu ada beberapa term yang perlu kita ingat dan ini bakal banyak digunakan ya. If, kemudian ada else if. Nah, yang pertama kita masuk ke if. Jadi if ini adalah salah satu conditional di mana dia berfungsi untuk mengatur flow kode. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita punya variabel ya yang bernama x variabel. Kemudian nilainya itu adalah 10. Kita masih ingat bahwa 10 ini adalah variabel integer ya. Nah, kemudian nilai x ini akan dibandingkan dengan nilai yang kita letakkan di sini. Nilai yang mau kita bandingkan yaitu 5. Jika memenuhi. Nah, masih ingat jika suatu angka dibandingkan dengan suatu angka, maka outputnya adalah sebuah boolean value. Nah, karena di sini format sintaksnya itu adalah if kemudian true. Nah, barulah di sini dia akan menjalankan kode apapun yang ada di dalamnya. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, katakanlah kita mempunyai variabel x sama dengan 10. Kemudian if si variabel x itu lebih dari 5. Nah, maka kita bisa print ini adalah lebih dari 5. Nah, itu ya. Karena kondisinya memenuhi. Gitu. Ini adalah lebih dari 5. Atau kita bisa ganti dengan x adalah lebih dari 5. Nah, kalau kita perhatikan di sini, sintaksnya itu adalah if true. Begitu. Jadi, kalau kita mempunyai kode yang lain, if ya, true, bebas saja. Print. Nah, ini kodenya pasti jalan. JOS. Nah, ini kodenya pasti jalan. Kenapa? Karena di sini kondisinya true. Nah, untuk mendapatkan true itu ada beberapa cara ya. Yang pertama kita bisa membandingkan dengan lebih dari. Nah, bisa juga menggunakan lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, bahkan bisa juga dengan operasi sama dengan, dan juga tidak sama dengan. Nah, ini tidak dibahas lengkap di sini ya, mungkin bisa dicari di sumber lain. Oke, kemudian kalau kita perhatikan di sini, misal x-nya kita ganti dengan value yang lebih kecil dari 5. Nah, apakah kode ini akan dijalankan? Lalu apa yang terjadi kalau itu tidak memenuhi? Nah, tidak terjadi apa-apa ya. Nah, disinilah fungsi dari if. Nah, kalau misalkan tidak memenuhi, apa yang terjadi? Nah, itu masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, kita melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana ketika suatu kondisi ini dicek apakah memenuhi atau tidak. Kalau ternyata dia memenuhi, maka dia akan menjalankan kode yang ada di bawah if. Nah, tapi sebelumnya kita nggak tahu kalau misalkan kodenya tidak memenuhi kondisi yang kita tetapkan. Ternyata setelah kita lihat di sini bahwa dia tidak menjalankan kodenya sama sekali. Nah, bisa dilihat di sini ketika si 4 lebih dari 5 ya, kondisinya tidak memenuhi, berarti dia tidak menjalankan kode yang ada di dalam if ini, di bawah if ini. Oh ya, satu informasi lagi bahwa ketika menjalankan fungsi if itu wajib ada spasi ketika kita mau menjalankan fungsi di dalam if-nya. Ya, ketika di sini diberi beberapa spasi, artinya dia adalah bagian dari kondisi kode yang akan dieksekusi ketika kondisinya memenuhi. Nah, ini spasinya boleh 1, boleh 2, boleh 3, namanya indentasi.
identasi. Nah, di sini itu berarti identasinya, di sini juga ada identasi. Oke, nah kita kembali ke topik yang semula kita diskusikan. Jadi, kalau dia tidak memenuhi, ya, else harus sejajar dengan if, maka print x ini tidak lebih dari 5. Ya, simpelnya seperti itu. X ini tidak lebih dari 5. Nah, jadi ternyata ini tidak memenuhi kondisi, maka dia akan menjalankan kode yang ada di else. Nah, sama ya, sintaksnya itu if true, ya, maka dia akan menjalankan kode ini. Ini ketika true, ya. Nah, tapi kalau ternyata dia salah, else, maka dia akan menjalankan kode yang di sini. Nah, ini ketika salah, else, ya. Contoh, di sini juga kita bisa modifikasi else, langsung saja print. Nah, kode ini akan dijalankan kalau kondisinya false. Oke. Nah, kita lihat di sini bahwa kondisinya masih true, run, maka dia akan masih menjalankan kode yang ada di if. Nah, kalau kita ganti dengan false, ya. Nah, lihat yang ini mulai seperti aktif, kita run. Nah, dia jalan di kode yang di sini. Oke. Nah, kalau dilihat lagi di sini bahwasanya nilai x ini pun bisa dimodifikasi, ya. Seperti halnya kita bandingkan ini, kita bandingkan dengan lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, dan lain-lain. Begitu. Nah, lalu kalau ternyata ada 3 kondisi, bagaimana? Misalkan kita mau lebih dari 5, kondisinya beda. Kalau lebih dari 15, kondisinya beda lagi. Kalau tidak memenuhi kedua itu, kondisinya beda lagi. Nah, bagaimana? Kita lanjut ke video selanjutnya. Baiklah, kita lanjut pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya, ketika mempunyai 2 kondisi, ternyata kita memerlukan lebih dari 2 kondisi yang saling berkaitan. Nah, maka di titik ini kita bisa menggunakan if else, ya, atau di Python itu kita gunakan format elif, ya. Nah, kita coba, ya. Di sini kita mau ada kondisi kalau umur, ya, kita misalkan umur saya itu 17 tahun. Nah, jika if umur itu lebih dari 17 tahun, nah, maka print Anda sudah berhak menguji SIM, mengambil SIM, ujian SIM. Anda sudah berhak ujian SIM. Nah, kalau tadi kita hanya memiliki 2 kondisi, else itu tanpa kondisi lanjutan, ya, tanpa kondisi lanjutan. Ya, mau nggak mau kalau ini tidak memenuhi, ya udah langsung ini, ya. Anda belum berhak ujian SIM. Nah, kira-kira seperti itu. Kita run. Nah, kalau 17 pas, berarti dia belum berhak untuk ujian SIM. Kita coba umur 20. Nah, maka di sini sudah berhak ujian SIM. Kemudian kalau misalkan 5, sama ya seperti angka 17 tadi, dia belum berhak untuk ujian SIM. Nah, lalu di sini kita bisa tambahkan kondisi yang ketiga, ya, elif. Nah, misalkan umurnya itu adalah 16 tahun, ya.
adalah 16 tahun. Nah, kita tambah kondisi seperti ini. Print sedikit lagi untuk bisa ujian SIM. Nah, jadi di sini if, elif, else. Jadi kodenya akan ngecek ini dulu, kemudian dia akan ngecek kode yang ini, kemudian dia akan jalankan yang ini jika dua kondisi ini tidak memenuhi. Nah, ketika umurnya 5, apakah dia lebih dari 17? Tidak. Apakah dia sama dengan 16? Tidak. Nah, kemudian dia pasti ngejalankan kode yang ini. Nah, ketika kita pasang umurnya 16, apakah dia lebih dari 17? Tidak. Maka dia akan ngecek yang kedua. Apakah dia umurnya sama dengan 16? Ya. Nah, maka dia akan menjalankan kode yang di sini. Coba sedikit lagi untuk bisa ujian SIM. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu looping. Oke, looping ini adalah pengulangan. Nanti kita lihat sendiri apa itu. Di Python dibagi dua, ya. Ada for loop, ada while loop. Nah, nanti kita lihat bedanya apa. Kemudian nanti kita juga akan coba bahas beberapa statement penting yang sering digunakan berbarengan dengan for loop dan juga while loop, ya. Ada continuous statement, pass statement, kemudian ada break statement. Oke, kita lanjut ke loop yang pertama, yaitu for loop, ya. Jadi di sini ada contoh, ya. Dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa, baru kita jelaskan lebih rinci. Oke. Nah, for I in, ya. Kemudian di sini ada 1 2 3 4 5 katakan. Ya, titik 2, sintaksnya seperti itu. Print i. Oke, sintaksnya dulu ya. Sintaksnya for, ya. Kemudian i ini apa? Ini adalah variabel bebas, ya. Boleh gunakan nama apa saja, tapi lazimnya di pemrograman orang-orang menggunakan i, ya. Nah, nanti kita lihat apa sih maksudnya. Nah, kemudian in apa di sini? Nah, biasanya di sini bisa ditaruh list, kemudian ada list, ada dictionary juga kalau nggak salah ya, dictionary. Kemudian tuple juga jelas ya, tuple. Nah, dan lain-lain gitu. Nah, bahkan di sini ada dari Python itu fungsi yang khusus untuk generate angka-angka yang bisa dipakai untuk for loop. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, ini kita lihat hasilnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Padahal dia ngeprint i di sini kita katakan, ya. Nah, karena tadi i ini adalah variabel bebas yang bisa kita gunakan, kita bisa gunakan ini bakso misalkan. Di sini kita gunakan bakso pun juga sama, ya. Pasti dia bakal tetap jalan gitu. Nah, kalau kita mau modifikasi, misalkan kita mau ngeprintnya angka-angka ini tapi dikali dengan 10 atau dikali dengan 100. Nah, ini kita print si baksonya dikali dengan 100. Nah, kurang lebih seperti itu. Apa sih yang terjadi di for loop ini di belakang layar ini? Jadi, ketika kita punya
for ya suatu variabel. Nah, in katakanlah sama ya 1 2 3 1 2 3 aja titik 2. Nah, maka di for loop ini akan mengulangi print ini sebanyak berapa elemen yang ada di sini. Nah, yang pertama itu di pengulangan yang pertama dia akan menyimpan si variabel ini sebagai i ya. Jadi nilainya var itu sama dengan i. Var sama dengan 1. Dia akan nyimpan 1 ini ke variabel yang kita letakkan di sini. Nah, kalau di sini tadi i, maka di urutan yang pertama i-nya itu adalah 1. Gitu. Nah, tadi kita ada statement print i. Print i. Nah, atau kalau di sini berarti print var. Nah, maka yang dieksekusi itu adalah print nilai 1. Gitu. Di pengulangan yang kedua, var-nya itu menjadi nilai yang kedua sini. Nah, ini udah selesai. Gitu. Var-nya jadi 2, kemudian dia bakal ngeprint ya statement yang dia menjalankan statement yang kita tulis di dalam for loop ini. Nah, di sini juga ada indentasi ya. Print var. Nah, maka dia akan ngeprint 2. Dan seterusnya, yang ketiga pun juga sama, print 3 gitu. Nah, kalau kita modifikasi tadi, ketika nilai var-nya itu sama dengan 1, tapi yang kita mau misalkan dia dikali dengan 100. Nah, maka 1 ya, untuk pengulangan yang pertama itu 1 dikali dengan 100 ya. Kemudian ini dikali dengan 100. Ini dikali dengan 100. Yang ini juga dikali dengan 100. Maka yang keluar itu 100, 200, dan 300. Nah, sama seperti yang ini ya. Nah, for loop itu juga bisa pakai bawaannya Python. Nih, for misalkan nasi goreng in range. Nah, misalkan kita mau ngeprint angka sebanyak 5 kali. Ya. Print si apa tadi variabelnya? Nasi goreng. Oke. 0 1 2 3 4. Nah, jadi untuk penggunaan range itu dia mulai dari angka 0 dan dia berhenti sebelum 5. Jadi angka 5-nya itu eksklusif. Maksudnya tidak dimasukkan ke dalam for loop-nya, tidak dimasukkan dalam range-nya, eksklusif. Ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan ada 5 angka yang di print gitu. Nah, kemudian ini bisa dimodifikasi. Ya. Kalau mau 10 ya gampang ya. Ini tinggal ganti 10 angka yang di print dimulai dari 0 selesai di 9. Nah, misal kita maunya dia start di 11. Nah, gimana tuh? Tapi kita mau dia start di 11 dan berhenti di 20. Berarti di sini kita bisa gunakan format ini ya. Sintaksnya mulainya di 11, berhentinya sama kayak tadi. Berhentinya sebelum angka 21. 21-nya eksklusif. Berarti 11, 12, bla 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 sampai 20. Begitu seterusnya. Nah, ini perlu kita pahami juga bahwasanya ketika kita menggunakan for loop biasa, saya gunakan I lagi, I in range of 5 ya, maka dia akan ngeprint angka eksekusi sebanyak 5 kali ya. Dia akan mengeksekusi sebanyak 5 kali. Nah, jadi apapun yang kita letakkan di sini, misalkan print saya kaset.
Nah, dia akan ngeprint sebanyak 5 kali gitu. Nah, begitupun dengan yang ini ya. Print saya kasep, saya copy. Kemudian lihat di sini, dia walaupun angkanya start dari 11 dan berhenti di 20. Nah, ini kan ada total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 kali eksekusi. Nah, jadi kalau kita letakkan print saya kasep, maka saya kasepnya akan di-print sebanyak 10 kali. Nah, di sini kalau misalkan kita mau dia di-print 100 kali, ya ini 100 kali ya. Nah, ini 100 kali. Nah, kalau mau 100 kali, startnya dari 11, berarti berhentinya di 111. Nah, jadi for loop itu lebih enak kadang digunakan karena dia ada batas awalnya, ada batas akhirnya. Oke, kurang lebih untuk for loop sekian dulu. Selanjutnya ada while loop. Nah, ini agak berbeda. While loop ini konteks sintaksnya itu sedikit mirip-mirip gabungan antara if dan looping, ya kurang lebih seperti itu. Jadi sintaksnya itu adalah while true. Nah, dia akan terus-terusan menjalankan kode yang kita letakkan di bawah sini. Sebelum kita ke sini, kita contoh sedikit. Di sini ada while true, ya, print hello semuanya. Nah, jangan coba-coba run while tanpa tahu kapan dia harus stop, ya. Nah, jadi di sini kecuali kita punya ini, ya, kita bisa ngejalankan kode itu per setiap 1 detik. Nah, contoh dulu, import time print saya time wait 1 detik, kemudian print saya lagi, kemudian oke. Nah, bedanya adalah tadi ini ya, saya kasep itu secara langsung dieksekusi sampai 100 kali. Nah, ini dia setelah eksekusi kode ini, dia nunggu dulu 1 detik, eksekusi kode ini nunggu dulu 1 detik, dan seterusnya. Wait, what's wrong? Module time has not driven. Oh, sorry, sleep ya. Time.sleep. Jadi kalau wait itu di bahasa lua. Nah, saya. Sesuai dengan yang kita letakkan di sini. 1, 2, 3. Runtime-nya 3 detik. Ya. Nah, jadi dia berfungsi sebagai pengendali waktu ya, pengendali waktu. Oke. Di sini kita juga gunakan time sleep supaya melihat kodenya jalan seperti apa. Nah, ini kodenya kapan dia kira-kira bakal berhenti? Tidak akan berhenti ya, kecuali komputernya sudah mendeteksi bahwa ini adalah aplikasi yang jalan terus-menerus, kemudian error, bla bla bla. Nah, baru dia berhenti sendiri. Nah, ini kalau nggak kita berhentiin, dia bakal terus jalan ya. Oke. Nah, jadi selagi kondisinya itu true, maka dia akan terus menjalankan kode yang ada di sini. Nah, kita bisa modifikasi di sini dengan suatu kondisi supaya dia bisa berhenti nanti. Suatu kondisi false agar dia berhenti ya. Jadi kita bisa gunakan variabel sendiri ya. Bedanya dengan for loop tadi, nah for loop itu dalam satu baris kita wajib nge-statement variabel apa yang mau kita gunakan. Sedangkan di while loop kita harus nge-state variabel
yang kita mau sendiri. Maksudnya gimana sih? Ya, kita state sendiri, mandiri gitu ya. Nah, nggak di sini. Kalau kalau di for loop itu udah wajib. Nah, wajib ya, variabelnya harus dicantumkan. Tapi kalau while loop itu sebenarnya banyak opsi. Nah, jadi kalau mau menggunakan variabel ya kita harus bikin sendiri. Kita gunakan variabel yang sama, i sama dengan 0. Ya. Nah, di sini kita ngeprintnya itu nilai i-nya. Ya. Nilai i-nya, kemudian time.wait 1 detik juga. Oke, what's wrong here? Time.wait. Time.sleep. Oke. 0 0 0 0. Oke. Nah, kita kan mau dia berhenti di suatu titik gitu. Jadi nilai i-nya ini kita coba naikkan saja, mirip dengan konsep yang kita pelajari di for loop tadi. Ya. Ketika kita ngejalankan dari 11 sampai 100, itu nilainya kan naik satu-satu gitu. Kalau range ya. Sorry, ini variabelnya bukan i tapi nasi goreng. Ya, jadi error dia. Nah, 11, 12, 13, 14 naik satu-satu dia. Oke, sama di sini kita coba naikkan value i-nya satu per satu, increment. Nilai i ya, itu adalah nilai i sebelumnya ditambah dengan 1. Oke. Jadi dia bakal jalankan kode ini 0, print dulu 0 ya. Nilai i-nya berapa tadi? Masih 0. Nah, di sini dia update 0 tambah dengan 1, kemudian berarti nilainya jadi 1 gitu. Disimpan ke i yang baru gitu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian kita ingat bahwa jika membandingkan dua buah integer itu menghasilkan boolean ya. Nah, jadi kita bandingkan aja nih nilai i-nya ini setiap kali dia jalan ya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu kalau false. Nah, dia nggak jalan apa-apa karena nilainya false gitu. Jadi kalau true dia jalan, kalau false dia berhenti, stop. Nah, di sini kita modifikasi aja dengan i dan juga kita bandingkan dengan sesuatu gitu. Selagi i-nya kurang dari 10 ya, maka dia akan tetap true ya. Coba 0 kurang dari 10 masih true, 1 kurang dari 10 masih true, tetap jalan. Nah, begitu di 9 ya, print 9, sleep 1 detik, kemudian 9-nya diupdate menjadi menjadi tambah 1 jadi 10. Terus dibandingkan lagi. Apakah 10 kurang dari sama dengan 10? Nah, di titik ini statementnya sudah jadi false. Artinya sudah tidak memenuhi, maka dia berhenti. Gitu. Ya, agak sulit memahami while loop. Kurang lebih cara penggunaannya sebenarnya lebih luas. Nah, sedangkan for loop ini memang relatif lebih gampang dipahami, tapi kadang terbatas dalam penggunaannya. Oke. Kalau ingin menggunakan loop yang jalan terus-menerus, biasa digunakan while loop. Kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya ada continue statement. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya continue statement ini akan sering kita jumpai ketika menggunakan for loop dan dikombinasikan dengan if conditional. Nah,
Jadi, fungsi dari continue statement ini adalah dia akan skip suatu iterasi ketika dia menjalankan fungsi continue. Langsung kita contohkan. Saya punya for I, variabelnya I in range 1 sampai 10. Oke. For I in range 10 aja. Jadi mulainya dari 0, berhentinya di 9. Total 10. Print variabel I. Nah, maka kita akan mendapatkan ini ya, 0 sampai 9. Nah, kemudian di sini kita gunakan ya, ketika misalkan i-nya sama dengan 5. If i sama dengan 5, continue. Artinya apa? Ketika iterasi kelima, dia akan langsung ke iterasi berikutnya tanpa menjalankan kode di bawahnya ya. Kalau di bawah sini ada banyak kode gitu, nah dia akan tidak tereksekusi ketika di iterasi i sama dengan 5. Nah, kita coba lihat ya. Nah, bisa dilihat bahwa 0, 1, 2, 3, 4 langsung skip ke 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian ada lagi pass statement. Nah, ini agak berbeda dari continue. Kalau pass statement itu dia ya sudah gitu, lanjut aja bos gitu. Sebenarnya sama aja ya, seperti halnya tidak ada kode apa-apa. Nah, biasanya ini digunakan kalau misalkan suatu kondisi kosong gitu. Nah, kita pakai pass. Nah, jadi gini, misalkan kita gabungkan ini dengan else ya, else. Jadi si printnya ini ya kita pindahkan ke dalam else. Kita pindahkan dia ke dalam else. Nah, jadi dia akan menjalankan ya ketika i-nya sama dengan 0, maka dia tidak sama dengan 5 kan. Berarti dia menjalankan ini. Ketika i sama dengan 1, dia tidak sama dengan 5, maka dia langsung ke sini. Ketika i sama dengan 5, nah langsung skip gitu. Dan tetap lanjut gitu. Nah, walaupun di sini kita coba lihat ya. Kita coba lihat misalkan kita ada sesuatu. Nah, lihat. Di 5 itu dia tetap dijalankan. Beda tadi dengan continue. Kalau continue udah kena continue, dia nggak akan jalan kode di bawahnya. Jadi flow-nya seperti itu. Ada yang namanya break statement. Nah, kalau break statement itu untuk menghentikan loop biasanya break gitu ya. Jadi kita di sini print i. Ketika sampai di i sama dengan 5, dia akan berhenti gitu. Udah ke print nih i-nya 5, dicek, oh iya benar, langsung di break gitu. Nah, tadi mungkin ada yang penasaran, ini ada operasi apa ini? Persen ya. Persen ini adalah operasi modulus. Jadi operasi modulus itu ketika kita punya 4 dibagi 2, itu kan hasilnya bilangan bulat ya, bilangan bulat 2. Ketika kita punya 6 dibagi dengan 2, maka itu juga hasilnya bilangan genap 3. Tapi ketika kita punya bilangan genap 5 dibagi dengan 2, nah hasilnya desimal ya, 2,5. Jadi ketika 5 dibagi dengan 2, itu kan 2, 2, 1. Nah, 2 tambah 2 tambah 1. Nah, 2, kemudian sisa 1. Nah, sisanya inilah yang akan dihasilkan ketika kita menggunakan operasi ini. Contoh ya.
Oke. 5 modulus 2 gitu. Nah, sisanya 1. Tapi kalau ketika 6 modulus 2, sisanya 0. 7 modulus 2, sisanya 1. Nah, begitu. Nah, jadi di sini kalau dia dibagi dengan 2, sisanya 0, berarti dia itu bilangan genap gitu. Ya. Print 10 dibagi modulus 2 ya, 0. Kita print lagi 9 modulus 2, sisanya 1 ya, dan seterusnya. Kita coba lihat 8 7 6 5 ya. Nah, bilangan genap itu selalu 0 sisanya ketika dibagi dengan 2. 1 0 1 0 1. Nah, jadi ini ketika bilangannya genap dia langsung pas. Nah, intinya gitu ya. Kita bisa terapkan di sini. If I dibagi dengan 2 sama dengan 0, maka dia pas. Else print I-nya di sini ya. Print I ya. Nah, 1 3 5 7 9. Nah, kalau gunakan continue, let's say continue di sini ya. Nah, gitu. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke function. Nah, sebelum kita masuk function yang ada di Python, kita coba lihat-lihat dikit gimana function itu sebenarnya digunakan dan apa itu function ya. Oke. Nah, di sini saya ada pendemonstrasian sederhana di mana dia akan menggambar sesuatu dengan sesuai perintah kita. Misalkan ya, kita minta dia move forward 100 pixel. Kemudian setelah dia move forward 100 pixel, kita mau dia belok kiri. Nah, kita mau ini diulangi 4 kali. Kenapa? Kita mau bikin sebuah persegi. Ya. Oke, sekarang perseginya mau saya kecilkan sedikit. Ukurannya mungkin 25 aja. Nah, kenapa dibikin kecil? Karena ini saya mau pisahkan. Ada opsi functions di sini. Kita mau membuat sebuah function. Nah, kita namain membuat kotak atau persegi lah ya. Persegi. Nah, kemudian isinya apa? Isinya itu adalah sama yang seperti kita lakukan tadi. Move forward, kemudian repeat 4 kali, kemudian turn left 90 degree. Ini ukurannya 25 pixels. Membuat persegi. Nah, ini ya. Jadi membuat persegi isinya sama seperti yang itu. Oke, kita close. Ini kita buang. Sekarang kita ke function. Nah, tadi kita ada membuat function, sekarang ada membuat persegi. Nih kita ambil membuat persegi. Jadi, kalau ini kita run di sini, dia akan menjalankan fungsi yang ada di dalam sini. Nah, dia akan menjalankan fungsi ini. Gitu. Bayangkan kalau kita mau membuat sebuah jendela, ya. Berarti kita mau butuh 4 persegi. Di sini kita loop sampai 4 kali dan kita turn left. Jadi membuat persegi hadap kiri
membuat persegi hadap kiri, membuat persegi hadap kiri. Diulangi sebanyak 4 kali. Nah, itu. Nah, bayangkan kita mau membuat rumah ya. Nah, itu kan agak tricky kalau kita harus bikin kode yang tadi ini dimasukkan ke sini. Nah, itu agak panjang ya kodenya. Jadi membuat fungsi itu dapat menghemat waktu. Kita bisa mengulangi kode-kode yang sama, menggunakan kode yang sama sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, ini saya mau buat ke dalam fungsi lagi. Fungsi create function membuat jendela. Membuat jendela, bisa nggak ya ngambil dari sini? Copy. Function membuat jendela. Oke, bisa. Ya, taruh di situ. Close, buang. Kita ambil yang ini sekarang, membuat jendela. Oke. Nah, kalau mau buat jendelanya 2, berarti kan gampang. Kita tinggal majuin aja dulu dia. Setelah kita bikin, maju. Habis itu buat jendela lagi. Nah, jauh lebih simpel ya kodenya dibandingkan ketika kita gunakan kode yang biasa. Oke. Nah, ini ada pen up ada nggak ya? Atau jam? Oh, ada jam. Kita bukan move ya di sini. Kita pakainya jam. Nah, gitu. Mau di atasnya pakai lagi bisa. Berarti kan tinggal move forward. Kita turn left 90 derajat. Habis itu move forward 100 pixel buat jendela. Habis itu ini kita buat lagi. Oke, ini kita loop 2 kali ya. Kita loop 2 kali. Jadi ada 4 nanti. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Jadi fungsi itu bisa dimanfaatkan kurang lebih seperti ini. Oke, terima kasih. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pengaplikasian function di Python. Ya. Kita akan belajar creating, calling function. Nanti ada namanya parameter argumen, ada yang namanya return statement juga ya. Oke, masuk ke cara membuat function di Python. Oke. Nah, di sini sintaksnya kita perlu mendefinisikan sebuah function ya dengan kata def. Nah, jadi menggunakan def, kemudian nama functionnya. Nah, kalau kita lihat ya, di fungsi yang ini, oke, kita cara bikinnya itu klik function, create function, terus kita bisa ketik di sini apapun, canggih juga ya. Oke. Nah, terus ketika di Python itu kurang lebih sama ya. Nah, tapi kita pakainya def terus nama functionnya. Terus isinya apa? Gitu. Oke. Coba def greeting ya. Print halo semuanya 3 kali ya. Saya mau ini diulangi 3 kali. Oke. Nah, ini kalau di run nggak jalan apa-apa. Kecuali kita panggil nih kayak gini. Kita panggil, beda sama ketika bikin. Nah, ini ketika kita panggil, sebut aja namanya greeting gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Misalkan lagi nih untuk di pengaplikasiannya di matematika, menghitung luas ya. Misalkan kita punya persegi dengan sisi
sisinya itu sama dengan 5. Nah, kemudian luasnya itu sama dengan sisi kali sisi. Terus dia print luas. Oke, kita panggil menghitung luas. Nah, 25 ya, di print hasilnya 25. Nah, tapi nanti ada ya cara yang lebih efektif lagi sesuai dengan yang di sini tadi ya. Menggunakan parameter dan argumen namanya. Sekarang kita latihan menggunakan fungsi berbarengan dengan parameter dan argumen ya. Nah, kalau kita perhatikan tadi kita greeting ya di dalam sini tuh nggak ada apa-apa ya, nggak ada apapun yang kita letakkan di sini. Nah, dan manggilnya pun tadi cuman greeting aja gitu, selesai ya, nggak ada apapun di dalam tanda kurung ini. Nah, jadi yang di dalam sini ketika kita mendefinisikannya itu kita sebut sebagai parameter. Nah, pas manggil ini kita sebut sebagai argumen. Nah, kurang lebih seperti itu. Greet name. Nah, jadi apapun yang kita taruh di sini dia bakal kesimpan di sini, bakal digunakan di sini. Nah, maka ketika memanggil yang pertama itu greet Alice, nanti outputnya itu adalah hello Alice gitu. Nah, kalau yang ini, nah ini karena Alice-nya itu dari name ini. Hello Bob. Oke, contoh. Dev greeting. Nah, mau greeting siapa? Kita kasih parameternya nama. Kemudian kita print ya. Kita print halo siapa misalkan ya. Halo misalkan namanya. Tambah lagi tanda seru di sini. Oke. Definisikan, sudah dibuat fungsinya. Kita panggil greeting nama. Greeting Ujang. Halo Ujang. Nah, greeting lagi. Marcelino. Halo Marcelino. Gitu. Contoh lagi, Dev. Sebut namaku 3 kali ya. Nama. Jadi print aja si namanya kali 3. Apa ini? Oke. Ya, sebelum kita jalankan fungsinya, kita pahami dulu ini ya. Jadi si nama string apapun ya. Misalkan Bali, ketika dikali dengan 2, dia akan nge-repeat 2 kali. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan di-repeat 3 kali, ya berarti Bali gitu. Nah, kalau mau ditambah nih, berarti ini kan nama. Nama itu di sini kita nanti taruhnya string. Jadi string dikali 3 di situ. Kalau mau ditambah spasi misalkan nanti bisa aja kita taruh sini. Atau bisa juga kita tambah ini spasi. Terus ini kita kurung. Nah, Bali gitu ya. Oke. Ini kita apply di sini aja ya. Kita apply di sini, Balinya kita ganti jadi nama. Oke. Nah, ini udah didefinisikan, kita panggil sebut namaku 3 kali. Bento. Asik. Oke, ini kenapa nggak ada spasinya ya? Print nama tambah ini dikalikan 3 kali. Oh, oke. Ini tadi didefinisikannya masih definisi yang lama ya. Oke. Nah, gitu. Sebut namaku 3 kali, dia bento.
Matematika. Luas persegi. Nah, kalau yang atas itu nggak ideal ya. Cara bikin fungsi nggak kayak gini untuk matematika. Nah, karena kita bisa pasang gini, sisinya berapa misalkan gitu. Print, ada yang kurang. Di sini def luas persegi dari sisi. Sisi dari persegi tersebut adalah, kemudian kita tambahkan dengan sisinya. Oke, nah ini kita cek ya, jalan apa enggak. Titik 2. Kita panggil luas persegi dengan panjang sisi 5. Nah, bisa error. Kenapa? Karena ini errornya di sini ya, bukan pendefinisian fungsinya, tapi dia di operasi printnya ini. Karena kalau menggunakan ini dia harus di sini juga tipe data string, sedangkan kita masukin integer gitu. Oke, berarti di sini kita str ubah datanya ke sisi. Nah, ada ya di video sebelumnya. Run. Oh ya, ini berarti sisi dikali dengan sisi, karena hasilnya adalah sisi dikali sisi. Run. Ini run lagi. Nah, sisi dari persegi, kok sisi sih? Luas dari persegi tersebut adalah 25. Nah, kurang lebih seperti itu. Terakhir ada return statement. Nah, apa ini return statement? Jadi kalau kita perhatikan fungsi yang tadi kita bikin, itu nggak ada yang menggunakan return statement. Kita selalu gunakan print ya. Kemudian di atas juga sama, print. Nah, nggak ada yang gunakan nggak ada yang gunakan return statement. Oke. Jadi return statement ini dia ibaratnya setelah kita eksekusi functionnya. Nah, ini kita ngeksekusi functionnya. Kita bisa simpan ke sebuah variabel nilainya. Nah, nanti bisa digunakan ke fungsi lain. Kita gunakan ke baris kode yang lain itu bebas. Jadi karena ibaratnya ya misalkan kita mendefinisikan X sama dengan 25 gitu. Ya, sum result sama dengan 25 misalkan. Ya dia kesimpannya seperti itu, disimpan di sini. Jadi dari fungsi ya, kalau dia ada return, dia bisa disimpan ke variabel. Contoh, kita bandingkan. Saya mau bikin fungsi def tambah ya. Berarti ada angka yang pertama dan ada angka yang kedua. Print. Ini print ya, nggak ada return. Kita tambahkan 61 62. Nah. Oke, sorry. Print 61 62. Oke. Kita panggil. Ya, kita langsung panggil di sini aja deh. Nah, tambah misalkan 20 dan 5. Berarti nanti hasilnya 25. Nah, sekarang kita bikin lagi nih. Ya. Ini dia kita ganti dengan return. Nggak di print ya. Dia nggak di print. Oke. Di return terus kita tambah. Oke. Tambah 20,5. Nah, ini keluar juga hasilnya di sini. Karena ini notebook ya. Jadi dia walaupun ini nggak di print tetap mengeluarkan. Nah, tapi ada bedanya. Karena ini return, dia bisa kita simpan ke variabel lain hasil. Nah, jadi kalau kita print hasil dari jumlahannya, nah ini ingat, printnya itu di luar fungsi. Tambah, atau kita pakai ini aja, tambah aja ya. Tambah
Karena hasilnya angka, kita rubah ke str hasil. Nah, hasilnya adalah 25. Hasil penjumlahannya adalah 25. Kemudian kalau yang ini bisa nggak? Gitu. Ya, tambah. Nah, bisa juga tapi dia malah mengeksekusi ini ya di dalam fungsi ini. Kemudian dia menjalankan kode yang ini jadi 2 kali gitu. Nah, bedanya yang ada return ini, si hasil ini kita bisa operasikan dengan yang lain. Print misalkan ya. Kita print si hasil dikalikan dengan 4. Hasilnya tadi 25 kali 4 di 100. Nah, coba yang ini. Coba yang tanpa gunakan return. Error ya. Karena dia nggak nyimpen apa-apa di sini. Jadi walaupun ini seperti menyimpan di sebuah variabel, sejatinya dia nggak ada value yang disimpan, dia cuman nge-run functionnya aja. Gitu. Nah, ini error ya. Nah, jadi ini hasil penjumlahannya itu disimpan karena kita pakai return. Nah, apapun yang di return dia bakal kesimpan di sini. Sedangkan di sini nggak ada, dia cuman langsung eksekusi aja, selesai di situ. Nggak bisa kita gunakan hasil ini di tempat lain, itu nggak bisa. Gitu. Nah, ini hasil dari penjumlahannya adalah none. Ya udah kelihatan tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih untuk sesi sekarang sekian aja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.